Al-Muhajirin dan golongan Ansor. Golongan Ansar. Ansar itu hebat sekali. Bahkan salah satu kehebatan orang-orang Ansar itu rela menceraikan istrinya untuk kepentingan orang Muhajirin. Saya tidak tahu Ansar di sini ya. Oh tidak ada ya. Malah banyak orang-orang Ansar yang belum punya ini. Ini masih baca di belakang itu. Joni sedimita ko makalolo. Sedih mamar ya. Kamu pengen roti dicawar. Jadi itu ya. Jadi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kesamaan yang tidak bisa kita pisahkan, bahwa mereka itu mempertahankan ketauhidan. La ilaha illallah. Sehingga Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapak tauhid. Uswatun hasanah. Dari segi iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibrahim itu adalah juga dianggap sebagai uswah, walaupun dalam hal ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, banyak ulama kita, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk orang kaya yang sangat dermawan. Pada cis. Malam ini mudah-mudahan kebagian semua. Amin ya. Yero Ibrahim alaihissalam dia namanya menyawana narekoman redega gatopolina. Ya pwede makalalik iman dan rekoman katopolita. Kudega gatopole ni Ibrahim alaihissalam sapa topole jolo makadani gatu wedding we wasi bawa manre. Ya pwede ko katopoleta dia nama faja istajang. Jadi di topole sengaleta nare ko punna bola tilimita jangan de ni. Kada may lo permisi na. Katopole. Iya pa na topole ko pa tuan ring. Tapi hanya ini anu ya. Ya, aja tafatamu kalau natita. Maka damaki nacakira joko bolana ya de. Ibrahim alaihissalam dia namanya menyawa nari komandre de gaga topole. Ya Fidi, aga ifo leteki wanre. Dena kada leteki tanre maka leteki wanre. Katona to boleh naje maka depura na. Itu biasa cerita anak ko na isan na deni obi onre. Aga na padangin sa aga to bira kaon na. Bekatelu ni obi naje ya naje masoy. Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang kaya dan dermawan. Bahkan malaikat merasa iri. Kenapa Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah sallallahu Allah Ta'ala? Ternyata Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, dia adalah dermawan. Malaikat menguji, ya Allah saya ingin menguji Ibrahim bagaimana kedermawanan Ibrahim. Maka datanglah malaikat yang menyerupai dirinya sebagai laki-laki. Ibrahim, saya ini adalah musafir. Saya kehabisan bekal. Saya ingin melanjutkan perjalanan. Engkau gatuwad di malaikat. Sesesana beasiswa. Sesesana kampus 4 ya. Ya, alhamdulillah. Kadai kadai Ibrahim bedisa kamparo baca nasa tasabe na malaikat ibakatelu wale koram paraku sepertiga. Wah luar biasa ini ya. Yero malaikat yang maka bacalah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh.
Kada Ibrahim alai waramparaku sepertiga. Jadi joko kibaja kucis baca roh. Kada alai sepertiga maka desi Ibrahim jadi alai nala ni ero maka desi Ibrahim dari komelomu fut tambai baca fi bekatalu alai 2/3. Kada si Ibrahim narik komelomuvo waramparang sebagai modal baca lagi 3 kali maka saya akan berikan kamu semua harta saya. Luar biasa Ibrahim. Ya pwede masih kilada kinamui dia sakit ketoleta. Engkau tahu mabasalada na tayo nabirang. Ibrahim dah. Maka 3 kali lagi dibaca, maka dia Ibrahim alaman ng iwaramparakko. Yaro malaika Ibrahim de umelo malay waramparang. Nasaba malaika ka, maka dia Ibrahim iya de to umelo mal nasaba furan iwabirang. Malaika de na melo malay, Ibrahim de to na melo malay, yun ay sa mapangiwang pada de gaga melo malay. Ang kanagay di mapangiwang pada de gaga melo malay. Napaki tomatu elom malio to mapangiwan ni dia na makadaniga palari. Napa makuta na makadapegi ni oto na penapirampe. Pirampe ya. Saya ini adalah malaikat. Saya tidak butuh harta. Ibrahim juga mengatakan saya sudah berikan. Alamanan ni itu waramparang. Hadirin yang berbahagia ini adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka nengka napadangi benena yan narito Aisyah makade Aisyah engka tu waramparang matu narikojok kaka isaliwang aberangi asidakangi itu waramparang. Waktu namasu Nabi sallallahu alaihi wasallam nompo ni ripikiran na Aisyah maka dan reko waberangi waramparange sesa di nagaga apun naku iya masili sebola masui Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaro Aisyah dia naberangi karena dia menganggap bahwa kami juga butuh. Leisu Nabi sallallahu alaihi wasallam makutana ribinina makade Aisyah furamani gama berang waramparang ia furai ufadaki denre makade Aisyah kamotona berang sangadin na naseng wap ia punangie makade Nabi sallallahu alaihi wasallam si tongat-tongan na itu ya pun na tongat-tongenge ia mitu pure ya berang tapi ia monroy riwalan na watakale tade nerissa makada ide gafun na yari ganade jadi cis mabere 30 juta ina rapunan na tapi ro monroy de nerissa kada na gafun na yari ganatania ya. Saya kira luar biasa ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan uswah hasanah. Ibrahim alaihissalam juga memperlihatkan uswah hasanah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam masalah itu masalah tadi yang pertama tadi adalah masalah akidah. Sekarang masalah syariah. Iro Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat toleran. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko mapasam pajab barajama ide itu nama lampe pangupuna. Ia mo nareko masam paja lalu tungkai malampe pangupuna. Ya apa ditabale. Ya ku masam paja barajama ki dito na masam paja mapasam pajang aga nala pangupu sural bakar. Katuku ya, pa matin romanang ito mondri. Disele-sele buang. Sebab na pitangi lampe na apalana ya. Jadi mereka tu biasa pala-pala.
Saya pernah dari Kalimantan naik kapal laut. Biasanya itu narikoma sempajangi kumusala na kapala biasa tawi antri. Ternyata yang jadi imam itu adalah orang yang dalam tradisi ibadahnya yero nariko baca subhanallah tapi ke 10 sidi. Atartohi malamba subhanallah 10 sidi. Bayangkan. Tapi yero mondri mancaji mamunge tapi ketelu mi bisa tuh sidi. Isa malampe suju imange si sele-sele mendre ya semamunge. Pura si mendre nono sih. Saya ronde kedua, oh ternyata yang salah ini adalah imamnya bukan makmumnya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engka sedih mancaji imam, malampe pangupuna, lari mamunge mondri, mede. Aga na fo imange maka day tanro-tanro kumagi mulari. Jadi di mamunge dito tu na magaga masaraki fo imang. Satanya to binita di masarang. Aku malampe pangupuna fo imang nama sikaki ndak apa-apa kita pisah dengan imam. Niat dalam hati saya pisah dengan imam. Malampe lada aku beli. Ini mancaji masalah kumundri tengah ki. Pengen yola mesu. Tapi sekarang kan masih bisa ya, kecuali kalau maka dairo imange tanro-tanro ko. Ternyata hal itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dai malabro ni maka dai madai. Maka dai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam magi nadde na sa malampe-lampe pangupua. Iko tunasi tanro-tanro. Itabali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini imamnya yang kurang bagus. Tidak tahu persoalan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat toleran. Neita makadaniga mancaji makmum. Yero makmunge engka tomala sulunna. Engka bolokeng, engka mega banyak persoalannya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Rasulullah ketika salat sendirian itu nasa biasa ande gurutta boro-boro ajena tatto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ibadah. Jadi kita bisa mencontoh bagaimana uswatun hasanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat toleran. At-tanawu fil ibadat. Kemarin saya pengajian pesantren di Mahad Ali di kampus 4. Ada hadis di Sunan Nabi Daud itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu mencuci tangannya 3 kali, pernah berwudu mencuci 2 kali, pernah berwudu mencuci 1 kali. Sangat toleran. Ya di biasa ya faniasa ngesan areko bikatalu. Padahal ternyata Rasulullah pernah melakukan itu. Inilah bagaimana Rasulullah sangat-sangat toleran. At-tanawu fil ibadat. Engkan nabita nareko nareko na taro jarinna monriolo angkanang kanano angkanang kabendreng dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Makanya itu dalam Islam moderasi beragama itu bagaimana kita menghormati bukan berarti mencampur adukan, tapi bagaimana kita menghormati orang lain. Terakhir saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, uswatun hasanah pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari segi akhlak. Engka tu kedo-kedo na Nabi tadi na wadia ceri pada na baca onang fasira kadira Nabi tamajanggo idi lo tamajanggo dia tu na wadia ceri ro tapi na rekologi dia magaga
ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi haram kita ikuti. Pada nama B ini lebih apa? Itu haram. Ada hal-hal yang wajib kita, jadi ada tiga hal ya. Engkau terlalu persoalan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah yang haram diikuti, ada sunnah yang wajib diikuti, dan ada sunnah boleh atau tidak kita ikuti. Tapi tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti, dan tidak semua juga apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak bisa kita lakukan. Itulah dari segi kelakuan Rasulullah, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi macam terima kasih lauri forema pedeceng rialena. Niga mapedeceng lauridi pungala ta'ala, niga mapedeceng lauridi tomatotta, niga mapedeceng lauridi guru-gurutta. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sangat-sangat menghormati. Tenia bawang toma pedecenge na pedecenge na bitta, namu toma jairi na bitta Sallallahu Alaihi Wasallam na pedeceng itu. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada malam ini. Bisa kita baca-baca surah bagaimana Ibrahim alaihissalam sebagai uswah, bagaimana Muhammad sebagai uswah, bagaimana Adam sebagai khalifah, bagaimana Nabi Daud sebagai khalifah. Ini adalah bisa kita baca-baca dan kaji secara bersama-sama sehingga kita tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hadirin sekalian yang kami hormati, itulah tadi hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Guru Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir MTHI. Dan selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, Esos MSI selaku Bupati Wajo. Selamat bergabung Pung. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan oleh Direktur LPK CIS, dalam hal ini Bapak Dr. Syamsul Bahri, SSMSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini saya tidak bisa ini bicara selama saya bicara baru didampingi begini, dikawal ya. Luar biasa ini dikawal. Saya juga tidak bisa memulai dari mana. Yang jelasnya tokoh-tokoh yang hadir di depan saya semua adalah guru saya, Pak Bupati, guru kehidupan saya, Pak Guru Dr. Muhyiddin, guru spiritual saya. Ada juga pimpinan tarekat saya. Ini jadi ya, ada juga guru-guru tak di sini ya. Dari Fatayat NU semua adalah guru saya, teman saya. Yang jelasnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang paling pertama saya hormati dalam lubuk hati saya adalah ibu saya yang ada di sini.
Ya karena sesungguhnya yang paling kita muliakan setelah Allah Subhanahu wa taala itu, setelah Rasulullah, itu adalah orang tua. Jadi itu yang paling pertama kita muliakan. Mengawali pada malam hari ini, ya kegiatan ini sebenarnya saya yang mengajak Ansor, bukan Ansor yang ngajak saya. Karena kalau Ansor yang ajak saya, berarti saya ini nilai tawarnya tinggi sekali. Tapi saya yang ajak Ansor, karena Ansor ini sangat luar biasa potensinya saya lihat. Nah, di sini ada semua, ada orang cerdasnya, ada pengusahanya, ada pengusaha walet. Ya kemarin dia anniversary, luar biasa. Ya. Ini saya juga perkenal Pak Bupati, ini anak-anak kita luar biasa Pak, di sini potensinya sangat luar biasa. Jadi saya mengajak bukan berarti kerjasama ini ada subordinat CIS di bawahnya Ansor atau Ansor di bawahnya CIS, tapi ini adalah mitra strategis. Makanya foto saya berdua saya lihat itu berdampingan, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Hanya saya memang kelihatan besar karena memang saya besar. Ansor kecil orangnya, ketuanya. Ya, jadi kelihatan itu. Jadi kemudian saya mengawali tadi Guru Dr. Muhyiddin menyampaikan bahwa saya adalah binaan beliau. Itu sebenarnya saya sejak masuk di As'adiyah tidak pernah lepas dari beliau. Dia ketua Ispawajo, saya selalu ikut-ikut di belakangnya. Saya masuk asrama, saya sekamar serumah. Nah, serumah itu dengan orang Arab. Saya bersama beliau ada cerita, saya mau cerita ini biar kita bernostalgia saja mumpung larut malam. Jadi suatu ketika saya Guru belum punya istri. Jadi saya disuruh pergi beli sayur. Saya pergi beli sayur, pokoknya langganannya anak santri ini beli sayur. Tidak usah saya sebut. Setelah saya beli dan saya makan bersama Guru Sandata itu waktu makan siang atau makan malam, saya makan dengan lahapnya, beliau juga makan, tapi saya cepat pergi menanjak dari meja makan. Setelah itu beliau panggil saya, Sambah, ya Fung, agak ye, wasengi agak jadi senai udang, lupa ternyata ancuari. Jadi saya kasih tahu Guru Fung, agak siala pedaka, mundur mau sigar hari bisa dibawa aku. Maka dia Guru supaya langsung engkau udah sama Sarah. Jadi ya itulah cerita-cerita antara guru dan santri, dan berlanjut kuliah beliau lanjut S2, saya kebetulan di Asrama Hipermawa. Kenapa beliau tinggal lagi di situ? Saya balas dendam. Saya balas dendam. Waktu itu Guru kan sudah ada istrinya S2, selalu dibawakan telur, balerako. Akhirnya kalau dia pergi ke kampus, saya lah anak asrama yang paling berani ambil telurnya sama ikan asinnya. karena kamarnya tidak dikunci. Hanya dua pemikiran saya saat itu, apakah Guru kuncinya memang rusak atau sengaja dia tidak kunci karena dia tahu kalau selalu hilang barang telur-telurnya itu diambil muridnya. Nah, itu pendidik. Jadi itulah cerita-cerita, dan sampai sekarang alhamdulillah mungkinlah cerita-cerita itu menjadi berkah. Guru sukses jadi Guru jadi direktur Mahat, ya, yang membidangi spiritual. Saya menjadi direktur lembaga yang membinani kecakapan hidup, life skill. Nah, jadi Guru menyentuh rohaninya, saya menyentuh hak skillnya. Ya, alhamdulillah, dan bisa selalu bersama Guru dan mudah-mudahan bukan hanya di dunia ini selalu bersama, tapi insya Allah bersama di surga kelak. Ya, insya Allah kita kasih ikut-ikut juga Ansor masuk surga insya Allah. Ya.
Ya Itariolo Pak Bupati. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya pada malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan, saya pernah membaca buku yang terkenal saat itu, ya. Judul buku itu The 100 Ranking of the Most Person Influential in History. Itu judulnya. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ternyata dalam buku itu, urutan yang pertama tokoh yang paling berpengaruh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengarang buku ini adalah bukan orang Islam, namanya Michael Hart, seorang dosen di Maryland University, Amerika Serikat. Dia mengarang buku, bukan orang Islam. Dalam bukunya, kenapa Rasulullah di urutan pertama? Ada dua alasan yang paling mendasar. Yang pertama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya pemimpin dunia yang tidak pernah terlibat perkara-perkara yang menyimpan. Tidak pernah minum, tidak pernah berbohong, tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi. Pokoknya sejak kecil terpelihara sampai meninggal dunia. Itu alasan yang pertama Michael Hart, yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Kemudian yang kedua, satu-satunya pemimpin dalam sejarah sukses sebagai pemimpin spiritual sekaligus juga sebagai pemimpin negara. Nah inilah ke depan kita harapkan santri-santri kita ini, anak Ansor ini semuanya jangan hanya jadi pemimpin spiritual saja, tapi pemimpin spiritual yang juga menguasai teknologi, menguasai dunia. Ya, saya mengambil contoh di Iran, ini kasih semangat di anak-anak ya. Di Iran, ya terlepas dari mereka itu mazhabnya adalah mazhab Syiah, di Iran itu orang belajar itu bukan lagi istilah pendidikan agama atau pendidikan umum. Tapi di sana istilahnya orang adalah fardu ain dengan fardu kifayah. Belajar agama hukumnya fardu ain. Belajar umum hukumnya fardu kifayah. Artinya apapun profesi Anda sebagai dokter, Anda sebagai tokoh ekonomi, apapun profesi Anda, wajib Anda paham agama. Makanya di sana jangan heran yang jadi presiden paham agama, paham nuklir dan seterusnya. Nah, kalau kita pisah-pisahkan. Nah, tapi alhamdulillah terakhir-terakhir ini sudah mulai maju kita ini yang dari cendekiawan-cendekiawan muslim. Ya, misalnya ada Pak Bupati, tokoh yang paham religius, paham agama dari Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah dekat-dekat juga dengan Asadiyah. Jadi ada Gus Dur dari santri jadi presiden. Mulai sekarang menggeliat itu. Nah itulah kelebihannya kita memang dari santri. Makanya saya tidak pernah ragukan itu anak Ansor, anak PMI, anak yang bergelut di bidang agama. Kenapa? Karena pasti memiliki 3 kecerdasan ini. Karena disertasi dokter saya, Bapak Ibu, saya teliti 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan apalagi satu spiritual. Dan santri miliki semua ini, yang lain belum tentu miliki. Jadi jangan terlalu tidak pede. Kita harus pede karena kita yang lengkap ini ada semua. Di pesantren ada masjid, lambang spiritual. Di pesantren ada kiai, lambang emosional. Kiai kan sabar-sabar. Di pesantren ada ruang kelas, ya. Di pesantren ada ruang kelas, itu menandakan intelektual. Engkau mana nih? Jadi rugi kalau tidak masuk anak di pesantren. Anakku itu biar dekat dari rumah saya kasih masuk pesantren, saya suruh tinggal di asrama, walaupun 1 tahun dia lari. Fatong lari ya. Mungkin menjadi evaluasi juga alasan sederhananya karena anak saya beda dengan anak yang lain. Ukuran badannya besar. Degere nasi 7 WC na seramai.
Itu dia nasi cocok nasi sena setelah kawace itu masalah ini tidak bisa ditoleransi karena hal lain ya. Selalu ribet kalau pagi ya. Jadi inilah ini. Ya, kemudian masih banyak lagi alasan-alasan Michael Hart itu menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai urutan pertama. Makanya kita sebagai orang Muslim hanya Rasulullah yang bisa dijadikan inspirasi dalam kehidupan kita yang pertama setelah tokoh-tokoh yang lain. Kalau Rasulullah sudah jadi inspirasi, idola kita, insya Allah ya dunia akhirat, insya Allah kita akan selamat. Jadi seperti itu sebenarnya mohon maaf kegiatan ini adalah bagian daripada nasar saya juga ya. Ini nasar saya kalau maulid, kalau sukses ada nasar saya kalau sukses saya mau maulid sama anak-anak, kemudian saya mau kasih pondok pesantren Asadiah khususnya ke Pus 4 mau kasih apa namanya itu karena saya lewat ada pesantren saya lihat besar sekali belakangnya tidak gedungnya. Setelah saya lewat di depan pondok pesantren tak besar gedungnya tidak ada plakatnya. Orang tidak tahu adakah sekolah di dalam. Ku kasih tahu guru tak fung. Ibu lalo ki kasih papan nama koro. Ya apa tujuh. Yang penting ini nak jamai. Ya alhamdulillah kurang ukurin 30 juta kakku kurang fung ini patambai. Ya supaya kentara tuh, kentara. Alhamdulillah. Kemudian ada anak Ansor yang selalu datang minta proposal. Coba mana sedih. Si sele-sele keni PMI, keni Ansor, keni si sele-sele. Deto aja kesini mega. Ya selekena tapi makan akak fakih. Mandiri kok cedek apalagi lo muktamar PBNU judulnya adalah kemandirian. Kita buka kewirausahaan. Saya tapi Pak Bupati saya ada tempat saya ambil di Pak Dupah untuk dibuat jadi kafe. Kalau tidak salah dia mau nambahkan kafe toleransi atau apa terserah. Saya siap dampingi sampai berdiri itu sampai beroperasi sama Ketua Ansor, insya Allah. Ya. Urusan di kewirausahaan. Nah, nanti kalau di RTH ada itu yang dibangun Pak Bupati RTH. Kalau siapa tuh dikasih lagi satu tempat, alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi seperti itu dan alhamdulillah beasiswa saya juga bernasar. Semoga alhamdulillah ada di sini ada saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya, saya panggil mulai dari SD, kemudian saya kerjasama dengan Basnas, saya minta 3 orang di situ musakinya, tapi yang benar-benar aja sejina pengurus Basnas, anggota nama sih pengurus Basnas, tapi yang benar-benar kita panggil, Pak siap, alhamdulillah ada. Kemudian karena untuk mengingat jasa-jasa guru tak juga yang sedang berjuang lanjut S3 guru tak Ibu Fatih S3 kesih tapi dia bantuan beasiswa mandiri. Saya sengaja pun sebuki supaya ningkelinga Pak Bupati. Berjuang S3 sendiri. Maka aku saya di semester pun kalau mana aku leng-lengi Pak Bupati tambah batu insyaallah. Jadi saya kira karena memang begitu saya sampaikan terus terang pada masa corona kami punya usaha 3 bulan semua komputer berdebu, mobil parkir berdebu, saya hanya pelihara ayam tidak ada. Mau bayar S3 sekolah. Yang membantu saya waktu itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah Pak Bupati. Bendengi deh dena selesai S3 aku. Ya. Saya tidak bisa mengingkari itu. Alhamdulillah akhirnya S3 saya bisa selesai karena waktu itu benar-benar terpuruk dan dibantu oleh beliau bukan pakai APBD, pakai pribadi. Ya. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kepada semua guru-guru tak, semoga kita semua sehat walafiat, semua kita semua panjang umur. Saya sepinjam selalu kata-katanya Pak Bupati. Ya mohon maaf Bapak Ibu kalau Pak Bupati itu sebenarnya desa itu mah kada Bupati Universitas bawah mapa kursus movi tu 5 motor CDI si bawa memang nak katulun namo tulisi bawa memang nak kasi tuli akan na fokus tu si bawa nah to si fakin rendra. Alhamdulillah
saya pernah sama-sama nakatulu namo menunggu bupati TV ka proposal si bawal ini beliau nakat nah halangi ki Pamung Praja tidak bisa masuk nakatulu ki namo maka dah kaya waktu mancaji bupati amani matu pak ajak lalu ke sita fakku ki saya kira inilah ya demikian apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bantuan berupa bantuan pembangunan kampus 4 Asyadiah, bantuan wirausaha, dan bantuan beasiswa serta bantuan anak yatim. Diundang dengan hormat kepada perwakilan penerima bantuan untuk maju ke depan. Dan khusus untuk bantuan anak yatim diundang dalam hal ini Ibu Sumiati, Ibu Maryam, Ibu Siti Mariama, Ananda Farel Azaki Regan, Ananda Fairel Azaki Al-Kiram, Ananda Andi Ihsan Dahfabarik. Kepada yang disebutkan namanya agar kiranya maju ke depan. Diundang dengan hormat kepada perwakilan yang untuk menerima bantuan bangunan kampus 4 Asyadiah, bantuan wirausaha, bantuan beasiswa, serta bantuan anak yatim. Dan diundang dengan hormat Bapak Direktur LPK CIS, dalam hal ini Bapak Dr. Syamsul Bahri SSMSI untuk penyerahan bantuan. Dan mungkin bisa didampingi oleh Bapak Bupati. Saya minta mungkin Bapak Bupati didampingi Gurta untuk menyerahkan. Ya saya kurang. Silakan Bung. Mana Bu Maharani? Mana ininya? Oh iya itu. Iya.
Dan baik hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Bupati Wajo, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, SOS MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Guru Ta Dr. Haji Muhyiddin Tahir MAG, pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah, sekaligus pembawa hikmah Maulid. Yang saya hormati Direktur Celebes International School, yang kita banggakan bersama bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati mewakili Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo, dalam hal ini ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dan para otonom NU, ada Muslimat NU, ada Fatayat NU, juga ada IPNU dan IPP NU. Tentunya teristimewa hari ini, malam ini, GP Ansor ya dengan keluarga besarnya yang telah bersama-sama menyelenggarakan Maulid, peringatan Maulid bersama dengan keluarga besar CIS ya, Celebes International School. Ini seperjuangan saya ini ya dalam membina skill ya. Alhamdulillah salah satu bagian kita dalam membantu memberikan keterampilan atau kecakapan hidup, life skill kepada masyarakat kita. Para undangan, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak ada kalimat yang dapat kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai malam ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik kesehatan, kesempatan, dan tentunya semangat yang paling utama, karena dengan segala keterbatasan kita dalam menghadapi COVID-19, masih kita dengan segala keterbatasan, tentu kita sama-sama semua berjuang. Semoga insya Allah daerah kita dapat terus kita kendalikan, sehingga masyarakat daerah kita per hari ini alhamdulillah sudah 3 bulan terakhir sudah zero ya, sudah sembuh semua, baik yang dirawat maupun yang sempat isolasi mandiri ya. Ada jumlah yang sempat kita deteksi di Wajo ini 1448 ya. Ada 70 diantaranya saudara-saudara kita yang meninggal. Semoga husnul khotimah, mendapat tempat layak, dan kita semua tetap bersemangat menjalani berbagai ujian dan cobaan